Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada video materi kuliah Sejarah Dunia Prodi Pendidikan IPS Unira Malang. Pada video kali ini kita akan membahas sesi akhir dari Perang Dingin, yaitu upaya meredakan Perang Dingin. Nah, seperti yang kita ketahui, pasca terjadinya Perang Dingin ini, dunia terbagi menjadi dua blok, ada blok barat dan ada blok timur, di mana bisa kita lihat dalam peta ini beberapa negara yang terlibat atau ikut dalam blok barat dan negara-negara yang terlibat dengan blok timur, di mana blok barat ini ditandai dengan warna biru. Negara-negara yang masuk di blok barat ini tandai dengan warna biru, sedangkan negara-negara yang tergabung dalam blok timur ini ditandai dengan warna merah. Nah, untuk negara-negara yang berwarna putih seperti di wilayah Afrika dan Asia, beberapa wilayah Asia ini adalah negara-negara yang tidak tergabung dalam baik blok barat maupun blok timur atau gerakan non-blok. Nah, bagaimana upaya yang dilakukan untuk meredakan Perang Dingin ini? Ada beberapa upaya yang dilakukan baik dari PBB selaku lembaga perdamaian dunia, ada negara-negara berkembang, ada negara-negara Amerika dan Uni Soviet itu sendiri untuk mengakhiri Perang Dingin ini. Nah, mari kita simak yang pertama. Upaya meredakan dilakukan oleh negara berkembang. Nah, apa sih negara berkembang? Negara berkembang itu sebenarnya adalah negara-negara yang baru saja merdeka atau memperoleh kemerdekaan dari negara-negara penjajahnya dulu atau koloninya dulu. Nah, peristiwa ini terjadi setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, mulai muncul negara-negara berkembang atau negara-negara yang baru merdeka. Nah, apa yang menjadi latar belakang mengapa negara-negara berkembang ini juga ikut serta berperan dalam meredakan Perang Dingin, atau apa yang menjadi latar belakang negara-negara berkembang ini ikut campur dalam meredakan Perang Dingin. Pertama adalah untuk menghentikan persaingan baik blok barat dan blok timur. Kita tahu blok barat dan blok timur ini ketika ada negara baru merdeka, mereka bersaing untuk saling mendapatkan pengaruh di negara yang merdeka ini. Nah, tujuannya negara berkembang ini ikut meredakan untuk meredakan persaingan itu. Yang kedua adalah untuk menciptakan perdamaian dunia agar beberapa daerah yang baru merdeka ini tidak terpecah akibat dari persaingan antara blok barat dan blok timur. Yang ketiga adalah untuk menghentikan peperangan yang terjadi akibat perebutan pengaruh antara blok barat dan blok timur, seperti di Vietnam, di Cina, di Korea, yang terpecah akibat perebutan pengaruh baik blok barat maupun blok timur. Kemudian yang keempat adalah untuk menyatukan negara-negara yang baru merdeka untuk tidak ikut serta dalam peperangan di Perang Dingin. Yang kelima adalah untuk mencegah terjadinya Perang Dunia Kembali atau Perang Dunia Ketiga. Nah, ada beberapa hal atau upaya yang dilakukan oleh negara-negara berkembang dalam mencegah Perang Dingin. Yang pertama adalah menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, di mana yang hadir di sini adalah seluruh kepala pemerintahan di negara-negara Asia dan negara-negara Afrika. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mendalami masalah yang terjadi di dunia pada waktu itu dan memformulasikan kebijakannya untuk menghadapi tantangan hubungan internasional
Dan hasil KA ini disepakati dalam bentuk Dasar-Sila Bandung, yaitu merumuskan kembali dasar penyelenggaraan hubungan dan kerjasama antar bangsa. Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh negara berkembang adalah mendirikan gerakan non-blok yang diselenggarakan hasil dari konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok di Beograd, Yugoslavia tahun tanggal 1 sampai 6 September 1961. Ada beberapa negara yang hadir dalam pertemuan ini, baik negara Afrika maupun Asia. Nah, tujuan gerakan non-blok ini adalah untuk memformulasikan atau merumuskan posisi sendiri atau independen dari kepentingan negara-negara yang dianggotanya, terbebas dari kepentingannya antara blok barat maupun blok timur. Nah, selain dari negara-negara berkembang, ada juga upaya yang dilakukan oleh PBB dalam meredakan Perang Dingin. Salah satunya adalah resolusi nomor 255 yang menyangkut negara-negara yang memiliki senjata nuklir untuk membantu negara non-nuklir yang menjadi korban suatu serangan nuklir seperti Jepang. Nah, pada tahun 1668 memulai pembahasan untuk pelucutan senjata nuklir yang tergabung dalam Komite Pelucutan Senjata, dan PBB berhasil merampungkan teks piagam perdamaian dalam Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons atau Plakat Takta mengenai pelarangan senjata nuklir. Nah, upaya selanjutnya yang dilakukan selain negara-negara berkembang, PBB, juga ada upaya antar negara yang berusaha meredakan ketegangan dunia baik dari blok barat maupun blok timur. Salah satunya adalah kunjungan Presiden Amerika Richard Nixon mengunjungi RRC dalam hal menjalin hubungan diplomatik. Nah, ini penting karena RRC itu juga menjadi representasi salah satu negara besar di blok timur. Selain itu juga adanya peristiwa penyatuan baik dari Jerman Barat dan Jerman Timur. Dan di pihak Indonesia sendiri ada kunjungan Presiden Soeharto pada tahun 1989 untuk membuka kembali hubungan diplomatik dengan Uni Soviet. Nah, usaha lainnya yang dilakukan adalah usaha dari dua negara adidaya yang terlibat, yaitu Uni Soviet dan Amerika. Kedua negara ini juga berperan aktif dalam berupaya meredam terjadinya konflik Perang Dingin. Salah satunya adalah Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, yaitu perjanjian kesepakatan untuk tidak menjual nuklir dan memberikan informasi tentang nuklir terhadap negara-negara yang belum memiliki nuklir. Selain itu juga ada perjanjian SALT atau Strategic Arms Limitation Talks, itu perundingan pembatasan persenjataan strategis seperti nuklir. Nah, perundingan SALT ini berlangsung selama 2 kali, SALT 1 dan SALT 2. Yang ketiga ada perjanjian STAR atau Strategic Arms Reduction Treaty, di mana perjanjian ini merupakan kesepakatan untuk memusnahkan senjata nuklir jarak menengah. Dan yang keempat, membentuk kawasan bebas senjata nuklir Asia Tenggara atau CNBFZ. Persetujuan di mana ditandatangani di Bangkok, di mana persetujuan ini menyatakan bahwa ada kawasan khusus di Asia Tenggara yang terbebas dari uji coba
nuklir. Nah, bagaimana akhir dari Perang Dingin ini? Akhir dari Perang Dingin ini diawali adanya perpecahan yang terjadi di negara Uni Soviet. Jadi Perang Dingin ini berakhir ketika Uni Soviet ini pecah. Nah, apa penyebab terjadinya perpecahan di Uni Soviet? Salah satunya adalah gerakan reformasi Mikhail Gorbachev. Nah, Mikhail Gorbachev sendiri ini adalah Sekretaris Jenderal Partai Komunis yang berkuasa pada waktu itu. Nah, Mikhail Gorbachev ini berusaha melaksanakan program yang namanya mereformasi Uni Soviet menjadi negara yang demokratis. Nah, yang kita tahu Uni Soviet itu kan komunis. Tapi ketika Gorbachev ini memimpin, Gorbachev ini pengen merubah wajah Uni Soviet yang lebih demokratis meskipun masih komunis. Nah, apa yang dilakukan Gorbachev salah satunya adalah membuat beberapa perjanjian internasional baik dengan Amerika dan negara-negara untuk meredam dari efek dari Perang Dingin. Nah, sampai pada akhirnya nanti Uni Soviet ini runtuh dan pecah menjadi 16 negara yang berbeda. Selain reformasi Mikhail Gorbachev ini juga ada pengaruh konsep perestroika atau restrukturisasi dan glasnost atau keterbukaan yang dicanangkan oleh Mikhail Gorbachev. Jadi ada dua program yang diluncurkan, yaitu perestroika, yaitu restrukturisasi pemerintahan yang ada di Uni Soviet, dan glasnost, yaitu keterbukaan untuk melawan ketertutupan yang melini kerja pemerintahan Uni Soviet. Nah, dampaknya ya terjadi perpecahan yang dimulai pada tanggal 25 Desember 1991. Perpecahan ini dilatar belakangi keberagaman budaya yang melebihi Uni Soviet. Jadi wilayah Uni Soviet ini kan ada wilayah di beberapa negara Balkan. Nah, ternyata ini memiliki kebudayaan berbeda dengan kebudayaan yang ada di Rusia. Mungkin kalian ingat ada Diana yang dari Uzbekistan itu, Kazakhstan itu ternyata memiliki kebudayaan berbeda dengan Rusia, walaupun mayoritas masyarakat di sana mengerti bahasa Rusia, tetapi ternyata bahasa kemudian fisiknya ini memiliki perbedaan sehingga tidak bisa menyatu lagi menjadi negara Soviet. Selain itu juga sistem pemerintahan yang totaliter pada masa sebelum Mikhail Gorbachev, atau sistem pemerintahan komunis. Kemudian terjadi kemiskinan di negara-negara satelit sehingga membuat negara-negara satelit ini berusaha ingin melepaskan diri karena kontrol yang kuat oleh pemerintah Rusia dan Uni Soviet. Ini membuat negara-negara satelit tidak bisa berkembang dan justru masuk ke kemiskinan. Kemudian latar belakang selanjutnya juga akibat bubarnya Pakta Warsawa. Fakta pertahanan yang dicetuskan oleh Rusia ini mengalami kebubaran. Kemudian yang kelima adalah kegagalan dari program perestroika atau restrukturisasi pemerintahan yang ada di Rusia atau Uni Soviet. Yang keenam adalah munculnya program glasnost atau keterbukaan dan demokrasi yang ada di Soviet. Ini mendorong terjadinya perpecahan di negara satelit Uni Soviet. Nah, berakhirnya Perang Dingin ini juga ditandai dengan penyatuan kembali negara Jerman. Nah, penyatuan negara Jerman ini diawali dari Hungaria yang membuka perbatasan, dan akhirnya para penduduk
yang menguji baik dari Jerman Barat dan Jerman Timur ini berusaha merusak tembok Berlin atau tembok yang memisahkan kedua wilayah ini. Dan kemudian pada akhirnya setelah Rusia dipimpin oleh Mikhail Gorbachev ini mengizinkan adanya pemilihan umum untuk menentukan Jerman Barat dan Jerman Timur, dan akhirnya kedua wilayah ini bersatu kembali menjadi negara Jerman. Nah, akhir Perang Dingin ini juga terjadi karena adanya beberapa perjanjian yang akhirnya berusaha meredam konflik yang terjadi antara Amerika maupun Uni Soviet. Ada beberapa perjanjian seperti perjanjian SALT 1 maupun SALT 2 ini ternyata berusaha meredam konflik atau perseteruan yang terjadi antara negara Amerika dan negara Soviet. Nah, bagaimana dampak Perang Dingin ini terhadap Indonesia? Di bidang politik, dampak perebutan antara Uni Soviet dan Amerika di Indonesia ini, di pihak Amerika contohnya di bidang politik ini Amerika membantu Indonesia dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, di mana Amerika membantu perjanjian Renville antara Indonesia dan Belanda, dan Amerika menjadi penengah pada waktu itu. Selain itu juga Amerika turut serta dalam mendorong demokrasi parlementer dan mengangkat menteri dan berusaha menerapkan upaya demokrasi. Dan ada beberapa kebijakan dari Perdana Menteri Indonesia yang mendapatkan bantuan dari Amerika seperti Mutual Arms. Kemudian Amerika juga turut membantu perjuangan Indonesia dalam pembebasan wilayah Irian Barat. Tapi selanjutnya Amerika juga secara tidak langsung terlibat dalam hal menggulingkan Presiden Soekarno yang tertuang dalam dokumen rahasia CIA. Nah, di pihak Uni Soviet sendiri ada beberapa bantuan yang diterima atau Indonesia selama terjadinya Perang Dingin. Salah satunya adalah mensponsori pendirian pergerakan Partai Komunis di Indonesia, kemudian turut serta ikut campur dalam pendirian negara Soviet di Madiun, kemudian pemberian senjata dan pemberian kapal selam kepada Indonesia, dan turut membangun kerjasama di bidang ekonomi dengan munculnya poros Jakarta Peking, dan berusaha menerapkan sistem pemerintahan terpimpin pada waktu itu. Nah, apa solusi Indonesia untuk mengatasi itu di bidang politik? Yaitu Indonesia memilih menjadi negara non-blok, jadi tidak mau berpihak antara blok barat maupun blok timur, meskipun baik Amerika maupun Uni Soviet tadi membantu Indonesia dalam perjuangan kemerdekaannya. Tetapi pada waktu itu Indonesia lebih memilih menjadi gerakan non-blok. Nah, di bidang ekonomi, perdebatan pengaruh ini juga sangat terlihat, di mana Amerika ini ketika Indonesia merdeka, Amerika memberikan bantuan ekonomi. Selain itu juga menerapkan ekonomi liberal, membantu ekonomi liberal di Indonesia, dan mendorong pemerintah Indonesia untuk menerapkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada tahun 1966. Nah, di pihak Uni Soviet ini, Uni Soviet juga membantu beberapa pemikiran seperti politik ekonomi berdikari, kemudian mengatur kesejahteraan penduduk yang diatur oleh negara,
dan mendorong upaya nasionalisme perusahaan asing dan menguasai asetnya untuk negara, dan bekerjasama ekonomi dengan Moskow dan Peking. Salah satunya adalah mendirikan beberapa pabrik baja yang ada di Indonesia. Nah, meskipun kedua blok antara Amerika dan Uni Soviet memberikan bantuan ekonomi bagi Indonesia, tetapi bagaimana sikap Indonesia di bidang ekonomi? Ternyata Indonesia lebih memilih menerapkan yang namanya ekonomi Pancasila. Meskipun tadi ada ekonomi liberal masuk, ekonomi sosialis komunis juga masuk, tetapi Indonesia lebih memilih menerapkan ekonomi Pancasila, di mana ekonomi Pancasila ini secara mekanismenya adalah menjamin kebebasan pasar. Jadi sama seperti liberal, menjamin kebebasan pasar. Namun kebebasannya dikontrol oleh siapa? Oleh negara untuk kesejahteraan penduduk. Nah, ini hampir sama dengan paham sosialis. Jadi ekonomi Pancasila ini berusaha menjadi penengah antara kedua paham itu. Jadi ya tidak sosialis, ya tidak liberalis. Jadi ekonomi Pancasila yaitu menjalankan ekonomi, menyerahkan penjalanan ekonomi terhadap pasar, tetapi pemerintah tetap ikut serta mengontrol kebijakan ekonomi demi kesejahteraan penduduk dengan cara memberikan subsidi. Nah, demikian video materi kuliah hari ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.